Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Saputra dengan NIM 21086261, prodi Penjaskesrek. Baiklah, saya akan membahas yaitu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama di Kabupaten Tabanan atau Bali. Permasalahan dunia pendidikan di Tabanan akhirnya terungkap dalam pertemuan antara Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan. Ironisnya, Dewan Pendidikan menilai di dunia pendidikan Tabanan sudah babak belur. Di depan Komisi 4 yang membidangi masalah pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan yaitu Wayan Madras Suwartana mengutarakan permasalahan yang melilit dunia pendidikan Tabanan, mulai dari pertemuan persebaran guru, biaya pendidikan, matinya sejumlah sekolah negeri, hingga masalah biaya upacara keagamaan di sekolah, yaitu faktor-faktor penyebab mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan di Tabanan babak belur. Banyak permasalahan yang segera harus disikapi. Yang paling penting adalah masalah pungutan yang dilarang dilakukan pihak sekolah kepada murid. Padahal pungutan tersebut sangat dibutuhkan di sekolah. Contohnya, sekolah di Bali setiap 6 bulan sekali melaksanakan piodalan. Dana untuk melaksanakan upacara yaitu tidak bisa diambil dari dana BOS. Dana itu harus dipungut dari orang tua siswa. Permasalahan pungutan sekolah menjadi kendala karena berdasarkan masuk dari BPK dan untuk keperluan kegiatan di sekolah. Upaya-upaya penanggulangan permasalahan. Anggota Dewan Pendidikan ini membawa 11 rekomendasi. Dewan Pendidikan mengenal permasalahan pendidikan di Kabupaten Tabanan dan diharapkan agar Bapak anggota Dewan dalam mengambil kebijakan menjadikan 11 rekomendasi tersebut sebagai bahan referensi di dalam pengambilan keputusan. Dari 11 rekomendasi tersebut, salah satunya tercantum adalah masalah standar biaya pendidikan. Diakui pola pikir masyarakat sekarang sekolah itu gratis karena sudah ada dana BOS dan lain sebagainya. Dia juga mempertanyakan angin segera yang sebelumnya dihembuskan pemerintah akan mengangkat pegawai kontrak yang tugasnya sebagai pengurus pendidikan di Tabanan. Baiklah, yang kedua yaitu di Jawa Tengah. Keterbatasan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkait dengan input-output proses pembelajaran tampak pada pencapaian rasio hasil ujian akhir. Penerapan kurikulum padat, terbatas penyediaan prasarana pendidikan, rendahnya mutu kesejahteraan dan kekurangan tenaga pendidikan, serta terjadinya kekurangan relevansi mismatch antara tamatan pendidikan dengan kualitas standar kompetensi di kebutuhan dunia usaha industri. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan yaitu manajemen dan kemandirian sekolah juga masih lemah karena belum optimal keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, sehingga pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah yang telah dirintis sejak tahun 1999 sampai tahun 2000 masih perlu mendapatkan fasilitas yang dan pendampingan di dalam peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah. Kondisi demikian menggambarkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan belum optimal disebabkan keterbatasan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat, yaitu
Upaya penanggulangan permasalahan, meningkatkan kualitas dan keselenggaraannya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai 16 dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Tujuan dari program ini adalah memperluas jangkauan dan daya tampung. Yang dua, meningkatkan kesempatan bagi kelompok minoritas dan keterbelakangan yang kurang beruntung. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atas dan relevasi kebutuhan dunia kerja. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, yang ketiga yaitu di Sulawesi Selatan. Pendidikan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia ke depan, tentang masih pada kualitas guru, yaitu faktor-faktor penyebab mempengaruhi perkembangannya permasalahan. Masih banyak guru yang mengajar di sekolah hanya tamatan SPG yang berkualifikasi S1, juga kadang mengajar pada bidang yang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga mempengaruhi kualitas siswa. Lebih parah lagi di TK, padahal kecerdasan terpupuk pada usia 0-6 tahun. Banyak guru TK sebelum tidak menjalani pendidikan guru khusus TK, sehingga tidak memperhatikan perkembangan psikologis anak ketika mengajar. Yaitu upaya-upaya penanggulangan permasalahan. Untuk mengatasi rendahnya kualitas guru, Prof. Aris Munandar mengusulkan diadakannya reformasi pendidikan terutama di LPTK dengan meniadakan pendidikan guru bersama. Diharapkan dengan pendidikan model tersebut, guru benar-benar mendalami spesialitas kompetensinya, karena berdasarkan hasil riset 30 per kualitas pendidikan anak dipengaruhi guru. Pendidikan ke depan harus menciptakan siswa yang berkarakter dan bisa memecahkan masalah kehidupannya. Guru bukan cuma mengajar tapi benar-benar ikut mendidik. Baiklah, yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu Maluku Utara. Akibat adanya COVID-19, Maluku mengalami perubahan pendidikan yang awalnya dengan cara tepat tatap muka sekarang menjadi via online atau daring. Yang dilakukan dari rumah, materi yang diberikan oleh guru hanya berupa tugas tanpa adanya penjelasan lebih jelas. Yaitu faktor-faktor penyebab mempengaruhi perkembangan permasalahan. Akibat pendidikan yang dialihkan secara daring, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet karena beberapa siswa yang memiliki HP Android, serta banyak siswa yang putus sekolah, kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru karena kurangnya penjelasan dan kurangnya komunikasi antar siswa dengan siswa lainnya akibat tidak adanya tatap muka. Yaitu upaya-upaya penanggulangan permasalahan. Pemerintahan setempat menyarankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka namun menggunakan metode persif yang dibagi menjadi 2 kelompok dalam satu kelas untuk membatasi jumlah siswa supaya tidak terjadi kerumunan. Di dalam kelas pun siswa diberi jarak 1 meter antar siswa dengan siswa yang lainnya. Baiklah, yang kelima yaitu Nusa Tenggara Timur. Di bidang pendidikan, Gubernur Nusa Tenggara Timur masih mengeluh banyak anak daerah ini yang duduk di bangku sekolah dasar tidak tahu membaca dan menulis. Faktor penyebab yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan, rendahnya mutu pendidikan di NTT yang masih tetap di bawah daerah lain dari waktu ke waktu tanpa adanya perubahan signifikan. Faktor lainnya di NTT adalah faktor kependidikan dan sarana penduduk. Proses belajar mengajar masih kurang
efektivitas serta tenaga kependidikan di NTT masih sangat sedikit. Upaya penanggulangan permasalahan. Proses pembelajaran berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai unsur pendidikan, yakni tenaga pendidik serta peserta didik, sarana pembelajaran, kurikulum, bahkan lingkungan sekitar. Sejalan dengan kehidupan global, peran dan tanggung jawab pada masa yang akan datang akan semakin kompleks, sehingga guru dituntun untuk melakukan berbagai peningkatan yang penyesuaian penguasaan kompetensi. Guru-guru harus memperhatikan kemajuan peserta didiknya. Selain itu, wali kelas serta orang tua juga memperhatikan kemajuan sangat berperan dalam memajukan kecerdasan seseorang peserta didik. Diharapkan guru mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu para guru, wali kelas, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa, demi menjalankan proses belajar mengajar secara maksimal. Yang keenam yaitu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, pendidikan yang diterapkan di Kalbar sangat mengalami masalah yang serius. Harus diperhatikan pesan terutama di distrik Vakue. Banyak guru-guru yang antusias untuk membina anak-anak yang menjadi pribadi dan karakter subjek didik agar mampu menguasai pengetahuan dan memperoleh wawasan yang belum didapat di lingkungan sehari-harinya. Faktor penyebab yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Banyak masalah masih membatasi pendidikan anak di daerah setempat, terutama tentang ekonomi, keluargaan, pengetahuan, dan pendidikannya yang mungkin kadangkala membuat anak mengalami kehilangan pendidikan. Wilayah instruktur yang belum baik kadang menghambat perjalanan pendidikan anak untuk sekolah, sehingga banyak anak terkadang berhenti sekolah dan menjalani hidup dengan cara keinginan keluarganya. Seperti pada masalah satu contoh, dia berasal dari keluarga petani miskin. Banyak waktu luang dihabiskan membantu orang tuanya bekerja di kebun, kumpul kayu bakar, dan mengambil air. Pekerjaan itu membuat dia tidak bisa belajar. Upaya penanggulangan permasalahan. Kita harus mengubah pola pikir masyarakat tentang pendidikan. Lewat pendidikan, setiap karakter generasi muda akan dibenahi dan dibentuk menjadi pribadi yang tahu akan tata krama, disiplin hidup, cara memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga mampu membawa perubahan hidup dalam keluarga serta lingkungan. Baiklah, yang ketujuh yaitu Papua Barat. Pendidikan di Provinsi Papua Barat berakar pada 3 permasalahan utama. Pertama, lemahnya tata kelola pendidikan. Kedua, tingginya angka mangkir guru-guranda, rendahnya kualitas guru. Ketiga, tidak sesuai paradigma pendidikan dan kesadaran masyarakat. Faktor penyebab mempengaruhi keberagaman permasalahan. Ada banyak penyebab tertinggalnya pendidikan di Papua Barat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dari segi pemerintah, dia merasa sanksi, komitmen, dan terobosan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Selain itu, rendahnya kualitas pengajar dan sarana prasarana yang belum memadai serta guru termasuk tenaga kependidikan menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidik di Papua. Tidak hanya dari pemerintahan dan guru, masyarakat yang belum sadar arti penting pendidikan juga menjadi salah satu penghambat. Upaya penanggulangan permasalahan. Saat ini pihaknya memfokuskan pada peningkatan akses layanan dan
menguatkan pendidikan sebagai langkah strategis untuk produktivitas serta daya saing. Menurut Elias, parameter utama peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM yang bergerak secara perlahan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan buku-buku, teks, dan bahan bacaan terlengkap. Lama waktu pembelajaran dan kebutuhan siswa, serta kualitas guru, baik pengetahuan yaitu dimiliki guru maupun kemampuan verbal mereka dalam mengajar. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.